Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen akan mempresentasikan tentang bab Managing Project. Next. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Dwiki Yudhistira, ada Maya Damayanti, ada Khalid Maulana, dan yang terakhir ada Jatmiko Kurniawan. Next. Pengertian proyek. Proyek merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seorang owner atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan daripada owner atau pemilik proyek yang spesifikasi yang ada. Contoh suatu proyek dalam dunia IT adalah terdapat per tim ahli software atau suatu perusahaan software house, mereka ahli dalam hal membuat sebuah aplikasi accounting. Nah, karena mendapatkan sebuah orderan, mereka membuat sebuah aplikasi tersebut dari salah satu kliennya, dengan sebelumnya ada persetujuan masalah biaya dan aspek lainnya. Next. Contoh proyek sistem informasi. Proyek sistem informasi di sini mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh proyek sistem informasi antara lain proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, proyek penjualan elektronik, e-commerce, sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet wireless, dan yang terakhir ada suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan VoIP sistem dan bagaimana implementasinya. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada aktivitas-aktivitas proyek supaya persyaratan dan kebutuhan dari sebuah proyek dapat terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu proses-proses dari manajemen proyek dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, initiating proses. Initiating proses yaitu grup proses melalui terdiri dari proses yang dilakukan untuk menentukan proyek baru atau fase baru dari proyek yang ada dengan mendapatkan otoritas untuk memulai proyek. Yang kedua, planning proses, yaitu sebuah proses yang telah disusun secara bertahap dan dibuat dengan urut dari awal hingga terbentuknya sebuah kegiatan yang akan dilakukan atau telah dilakukan. Yang ketiga yaitu executing proses, kumpulan proses yang didefinisikan merencanakan manajemen proyek untuk memenuhi spesifikasi proyek. Yang keempat, controlling proses, sebuah proses pemantauan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kinerjanya dan untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan kesalahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu closing proses, sebuah proses terakhir yang bisa dilakukan dengan pelaporan akan hasil akhir dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan. Next. Manajemen proyek merupakan bagian yang penting dalam perkembangan sistem informasi. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean, ada 4 faktor yang berkaitan langsung dengan manajemen proyek, yang dikenal dengan faktor 4P, yaitu people, elemen terpenting dalam mendukung keberhasilan sebuah proyek. Yang kedua, proses, sesuatu serangkaian kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, produk, yaitu perangkat lunak yang dibangun. Yang keempat, project, yaitu semua kebutuhan kerja untuk membuat produk yang nyata. Pengelola dalam sebuah proyek disebut sebagai proyek manajemen atau PM. Proyek manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksanaan proyek, agar sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu, dan tentunya selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim, atasan atau owner, dan pelanggan atau user. Baik, yaitu selanjutnya bantuan aplikasi terhadap pengelolaan proyek. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak membantu masyarakat umum
yang bekerja dalam bidang salah satunya dalam pengelolaan proyek, yang mana dapat kita lihat bahwa bantuan teknologi ini sangat membantu seorang manajer dalam mengendalikan sebuah perusahaannya. Teknologi merupakan sebuah alat canggih yang sangat membantu dalam meringankan tugas para manajemen dalam mengatur hal itu, dikarenakan canggihnya teknologi sehingga memudahkan para manajer dalam memantau aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat teknologi dalam pengelolaan proyek, yaitu yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi, kedua, mempermudah dalam mencari investor, dan yang ketiga, mempermudah dalam pemantauan, dan terakhir, membantu manajer dalam proses pelaporan. Oke, selanjutnya ada organizing atau perorganisasian. Perorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan ini dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi. SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas roda organisasi setelah menempatkan orang yang tepat untuk tugas tertentu, maka perlu juga mengkoordinasikan dan memadukan seluruh potensi SDM tersebut agar bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada organisasi merupakan sistem maka terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, orang dalam organisasi harus ada kelompok orang yang bekerja dan salah satunya ada yang memimpin organisasi. Yang kedua, tujuan. Dalam organisasi harus ada tujuan yang harus dicapai, baik jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, posisi. Setiap orang yang ada di organisasi akan menempati posisi atau kedudukannya masing-masing. Yang keempat, pekerjaan. Setiap orang mempunyai pekerjaan atau job masing-masing. Yang kelima, teknologi. Untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan teknologi yang membantu dalam pengelolaan data menjadi sebuah informasi. Yang keenam, struktur. Struktur organisasi merupakan pola yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dan hubungan antar setiap orang di organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.